Baiklah, selanjutnya untuk pertemuan ketiga atau minggu ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai material gathering dan image editing. Untuk material gathering, pertama ada beberapa link atau website yang dapat kita kunjungi untuk mendapatkan beberapa material gratis. Ini paling populer itu ada di freepik.com. Nah, di freepik.com ini ada beberapa aset yang gratis dan ada beberapa aset yang premium, di mana kita harus bayar untuk mendapatkan aset yang premium tersebut. Di sini misalnya ada vektor photos, misalnya fotos ini dipencet, maka akan memunculkan semua fotos yang ada. Yang ada tanda crown atau mahkota ini merupakan premium. Nah, di sini ada beberapa filter yang dapat kita gunakan. Misalnya di sini ada license, ini ada free dan ada premium. Kalau teman-teman tidak ingin memiliki akun yang premium atau tidak ingin bayar, ya klik yang free saja. Nah, misalnya di sini ada beberapa foto yang free. Jika teman-teman ingin mencari misalnya gelas, maka gelas. Kita klik di sini dan dia akan munculkan beberapa gelas. Dan di sini kita bisa gunakan free maupun yang premium. Kalau klik premium dan buang yang free, maka dia akan munculkan semua yang premium. Pada dasarnya seperti itu. Untuk mendownloadnya, misalnya yang free, kita mau download gelas yang ini, tinggal klik download yang ada di sini. Tinggal download dan di sini ada pilihan untuk premium, dan jika tidak ingin premium maka klik free download. Nah, dia akan langsung terdownload. Di sini saya tidak login, namun jika tidak login biasanya akan ada beberapa batasan download seperti 3 atau 5. Jadi jika ingin lebih maka Anda harus login terlebih dahulu. Loginnya gratis. Kemudian selain Freepik, ada juga yang namanya Pexels, pexels.com. Sini juga menyediakan beberapa foto yang gratis, tinggal dipilih saja. Kemudian selain Pexels itu ada di Pixabay, pixabay.com. Di sini juga ada banyak foto yang bisa kita pilih dan kita download secara gratis. Nah, untuk teks atau font, biasanya teman-teman akan membutuhkan font-font untuk mengedit sebuah gambar. Itu ada di dafont.com. Nah, di sini ada berbagai macam font yang bisa teman-teman download juga secara gratis. Nah, di sini ada misalnya di sini kartun, maka klik maka dia akan munculkan beberapa font yang kartuni. Nah, misalnya ingin yang ada dekoratif atau fire ice di sini tinggal diklik, maka dia akan muncul seperti ini. Nanti tinggal download, klik di sini dan dia akan langsung otomatis download. Di sini juga ada beberapa filter yang bisa kita gunakan, misalnya size-nya mau yang kecil, mau yang besar, atau mau yang paling baru. Nah, seperti itu. Selain Dafont juga ada Google Fonts, tinggal klik saja Google Fonts dan dia akan muncul di sini. Di sini juga ada beberapa font yang gratis. Teman-teman bisa explore aja sendiri. Selanjutnya untuk image editing. Untuk image editing sendiri, saya di sini ada beberapa material di mana saya perbesar akan muncul seperti ini. Ada gelas dan ada beberapa makanan. Nah, tujuan hasil akhir dari image editing ini pada dasarnya ingin membuat foto yang seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba membuat foto seperti ini secara perlahan dengan menggunakan masking saja. Untuk yang ini saya akan menggunakan masking. Lalu kemudian ada satu material lagi. Di sini jika kita lihat ada strawberry, blueberry, milk, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya tujuan akhirnya saya akan membuat sebuah foto yang seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan selection tool. Jadi teman-teman bisa ikutin saja apa yang saya lakukan di video kali ini. Nah, mari kita mulai dari yang pertama yang flying food. Ini namanya flying food, di mana hasil akhirnya adalah seakan-akan makanannya terbang di atas gelas, seperti ingin dicelupkan seperti itu. Jadi di gelas bagian sini juga ada percikan-percikan air. Pertama kita mulai mengimport semua gambarnya ke dalam Photoshop.
Kita mulai dari gelas yang kosong terlebih dahulu. Nah, di sini gelasnya kosong. Di sini dia dalam background. Biarkan saja dalam background. Kemudian kita mulai dari yang pertama. Kita masukkan lagi yang ini, dimana ini ada dua bola di bagian sini. Nah, untuk ini saya akan mencoba menggunakan masking. Tinggal klik tombol masking yang ada di sini dan kita hapus tangan yang ada di sini yang memegang bolanya, sehingga bolanya seakan-akan melayang. Di sini kanvasnya berwarna putih, sehingga jika saya ingin menghapus tangannya, maka saya menggunakan brush berwarna hitam. Jika kita brush, maka tangannya akan menghilang. Nah, untuk melakukan hal ini, teman-teman harus pastikan dulu background dan layer atasnya itu sama, posisi gelasnya dan posisi cookies yang di bawah ini agar tidak berbeda nanti. Jika berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Jadi di sini kita akan menghapus sticknya. Di sini saya menyeleksinya secara cepat saja karena saya tidak ingin membuang durasi. Nah, untuk ini sticknya kita potong sedikit dan di sini sepertinya cookiesnya kena. Kita kembalikan sedikit cookiesnya dan kita buang sticknya saja. Di sini sticknya kena. Nah, ini. Nah, seakan-akan ini cookiesnya sekarang melayang dengan kita memasking tangan dan beberapa tusuknya tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada bola yang di atas. Nah, di sini kita bisa lihat dia menutupi layer yang kedua. Jadi yang di sini cookiesnya hilang. Nggak apa-apa. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita mengklik maskingnya. Nah, agar lebih mudah pengerjaannya, kan jika kita ingin menghapus, kalau kita ingin memunculkan kembali, maka kita harus menghapus bagian yang di sini kan, memunculkan dua bola kembali. Namun akan lebih mudah apabila kita mencoba menghapus yang ini dulu, cookiesnya coba kita hapus. Hapus dan hapus. Nah, kemudian masking yang di sini kita invert atau kita putar balik. Nah, seperti ini. Untuk menginvertnya, teman-teman klik Ctrl I, maka maskingnya akan terinvert. Dari yang awalnya putih, bagian sininya, dan tengahnya hitam, jika Ctrl I, maka yang tadi kita klik di sini menjadi putih dan sisanya menjadi hitam. Nah, begini kita tinggal merapikan kembali tusuk giginya. Buang secara perlahan. Di sini saya cepat saja ya. Nah, jadi cookiesnya sekarang sudah kembali 2 biji. Kemudian jika kita Ctrl I lagi, nah kembali lagi Ctrl I, maka dia akan hilang. Ctrl I itu untuk menginvert atau memutar balik sebuah mask. Selanjutnya adalah 3 bola kecil yang di bawah, sama seperti tadi. Kita masking dulu dan kita hilangkan 3 bola kecil di sini. 1, 2, 3. Jika sudah hilang, kita tinggal Ctrl I. Nah, maka dia akan muncul kembali. Nah, teman-teman harus pastikan dulu backgroundnya sama, semuanya sama, agar pengerjaannya bisa lebih mudah. Selanjutnya adalah 3 bola yang ada di atas. Tinggal kita masukkan, kita masking, kita klik bola yang ada di sini, klik, klik, klik. Nah, jadi kalau menggunakan masking, kita tidak perlu takut apabila terkena tusuk ini sedikit. Nanti bisa dirapikan kembali, jadi kita masking saja dulu, baru kita Ctrl I untuk menginvert. Kita lihat apakah ada tusuk giginya. Nggak ada, jadi kita biarkan aja. Untuk selanjutnya, kita bisa kembali ke folder lain tadi, kembali ke nomor 6 sekarang. Nah, di nomor 6 ini ada 2 batang coklat. Kita masking juga coklatnya. Karena backgroundnya sama, kita tidak perlu terlalu berhati-hati saat masking. Jadi pengerjaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Cuman karena kita menggunakan tusuk dan ini, kita bisa membuat efek yang lebih bagus. Nah, seperti ini. Seakan-akan coklatnya sudah melayang. Selanjutnya, kita bisa memasukkan efek-efek lain, seperti misalnya yang ini.
percikan air kita bisa letakkan di gelasnya. Kita letak saja dulu, posisikan sesuai mulut gelasnya. Nah, seperti ini. Kemudian ujungnya kita masking. Kita hilangkan bagian yang tidak diperlukan. Pertama masking kasar aja dulu. Kita kecilkan lagi. Menyesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita rapikan kembali maskingnya. Jika maskingnya teman-teman rasa terlalu kasar, bisa dihaluskan di bagian hardness ini. Sepertinya terlalu lembut. Untuk mengganti atau mentoggle antara putih dan hitam di sini, teman-teman bisa klik tombol X pada keyboard. X, 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 X. Oke. Seperti ini, sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita bisa masukkan efek lain seperti yang melingkar di sini. Nah, buat dia menyelimuti beberapa cookies yang ada di atas. Kita lihat kembali contohnya. Kita bisa tarik. Jika ingin menarik ke atas, teman-teman bisa klik Shift dan klik tombol ini, maka dia akan menarik tidak sesuai rasio. Kita tarik. Kembali lagi di belakang. Terlalu gendut, kita shift, kecilkan. Ini. Oke, pertama kita lihat ini cairannya harusnya berada di belakang cookies. Jadi kita masking cairannya agar dia tidak menutupi cookiesnya. Jadi dengan begini cookiesnya seperti berada di depan dari cairannya. Jadi jika kita lihat di bagian sininya, kita bisa lihat cairannya menutupi cookiesnya, padahal harusnya cookiesnya berada di depan kan. Jadi kita bisa masking saja bagian cookiesnya sesuai bentuknya. Seperti ini. Kita lihat lagi bagian sini juga kita bisa masking bagian cookiesnya seolah-olah dia berada di belakang cookies. Lihat kembali. Oke, kita naikkan lebih tinggi sedikit. Selanjutnya kita masukkan efek percikan terakhir agar lebih realistis. Kita percikan di bagian sini. Oke, seperti ini. Ini nggak perlu dimasking ya, karena dia backgroundnya transparan. Oke, kemudian untuk logonya, di sini ada Chocoboom. Kita letakkan di bagian gelas ya. Oke, untuk sini besarkan sedikit.
Nah, agar cukup boomnya lebih realistis, teman-teman bisa mainkan di bagian sini blending optionsnya, mau bagaimana. Kayak ini lebih cocok, jadi seakan-akan logonya berada pas di atas gelas. Oke, selanjutnya ya demikian untuk foto editing sesi 1 untuk membuat flying food ya. Selanjutnya saya akan menggunakan selection untuk membuat foto editing yang kedua. Untuk sesi kedua kita bisa coba membuat kanvas baru saja. Misalnya kita ingin buat sebuah brosur, kita bisa buat A4, kita create. Oke, sebuah kanvas baru telah muncul. Kita masukkan sedikit gradient di sini. Kita bisa mainkan angle-nya. Mau style-nya gimana? Radial, angle, reflected, diamond. Di sini bisa kita capai dengan klik tombol tengah ini. Kita klik gradient. Di sini saya coba radial. Kita mainkan sedikit angle-nya, kita reverse juga bisa. Untuk warnanya kita bisa coba di sini warna coklat. Nah, coklat seperti ini. Kemudian di sisi sininya kita bisa klik mau warna apa, misalnya warna coklat muda. Kemudian selanjutnya kita bisa geser yang bagian sini karena saya rasa bagian tengah cukup terang. Kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah cukup untuk jadi background posternya. Kemudian kita masuk ke sini, kita letak brand ini ke dalam fotonya. Dari size untuk memastikan posisinya benar. Dan seperti ini. Kemudian kita lagi ya, lihat dia ada susu yang menyelimuti botol dan ada beberapa buah di sekitarnya. Masukkan susunya. Nah, kita pastikan dulu ini di bagian jika seperti ini kita bisa kecilkan sedikit. Oke. Oke. Jika seperti ini kita bisa turunkan sedikit opacity-nya biar kita bisa lihat bagian mana yang harus berada di belakang botol. Turunkan opacity-nya, di sini kita tinggal drag ke kiri. Misalnya 100 kita drag atau ketik ulang saja bisa. Oke, setelah kita mentransparankan susunya, kita bisa menggunakan selection tool. Misalnya di sini saya menggunakan lasso. Saya selection sedikit demi sedikit bagian dari botolnya, dimana seharusnya bagian ini botolnya berada di atas milknya atau susunya. Jadi kita masking. Sini yang kita selection yang muncul, maka kita Ctrl I untuk menginvert. Nah, jadi sini kita opacity-nya kita kembali 100. Kita lihat kembali mana yang perlu. Gunakan brush tool untuk merapikan maskingannya.
Untuk brush tool, teman-teman bisa klik B. Kemudian untuk mentoggle antara putih dan hitam, klik X. Maka dia akan berpindah. Kita rapikan sedikit. Ini sedikit. Seakan-akan susunya menyelimuti botol. Ini jika sudah, kita lihat kembali. Oke, kita letakkan beberapa strawberry di bagian atas. Untuk zoom in zoom out, teman-teman bisa klik Alt dan scroll ya. Alt dan scroll di keyboard di mouse. Munculkan strawberry-nya. Bisa menggunakan Ctrl D, Ctrl J untuk menduplicate strawberry-nya. Jadi akan muncul layer baru strawberry poppy, tinggal kita sesuaikan saja posisinya. Lihat kembali. Strawberry-nya ada 3. Masukkan strawberry-nya lagi. Kemudian semua layer strawberry ini kita letak di bagian bawah botol agar dia berada di belakang botol. Kemudian kita lihat di sini strawberry tertutup milk. Kita bisa masuk ke layer mask-nya milk, terus kita kecilkan opacity-nya. Kita select strawberry-nya. Di sini saya select-nya cepatnya saja. Setelah diselect, pastikan bagian belakang di sini hitam, kemudian klik tombol delete di keyboard, maka dia akan muncul di permukaan. Kemudian ini juga delete. Nah, kemudian berikutnya kita naikkan kembali opacity-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bagian blueberry. Kita letakkan blueberry-nya di bawah. Ini kita lihat blueberry-nya kecil dan berada di belakang botol. Di sini kita bisa select saja bagian sini, kita masking, dan kita invert, dan kita kembalikan bagian yang hilang. Oke. Untuk menambah blueberry lain, kita ada blueberry yang satuan. Kalau mau ditambah, sesuaikan saja ukurannya, letakkan di sini misalnya. Kecilkan, letakkan di ujung sini. Kemudian kita masking. Oke. Kemudian saya rasa ini kurang di tengah ya semuanya. Kita bisa klik yang paling bawah, tekan shift di keyboard dan klik yang paling atas, Ctrl G, lalu kita Ctrl T untuk memposisikannya kembali. Ups. Bagian gradient nggak usah, kita keluarkan dari grupnya. Ctrl T di grupnya, kita pastikan dia di tengah. Lalu kita perbesar misalnya.
seperti ini. Kemudian jika ingin membuat ini menjadi lebih terang, bisa ke sini, brightness and contrast, buat clipping mask, dan naikkan brightnessnya sedikit. Nah, seperti ini. Jadi sekian untuk sesi foto editing kedua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kelas.